Naminal Laudit kue sura audio tutur tidak seseorang pun diragukan oleh penggunaan hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikirku yang luar biasa. Kami tim Solvetik PAN 2 Kota Kediri, The Center of Achievement and Civilization. Saya Araswi Milani sebagai pembicara 1, bersama rekan saya Divina Raha sebagai pembicara 2 dan Nafis Alesa sebagai pembicara 3 pada tim pro dengan mosi kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan juga misinformasi. Di sini saya akan menyampaikan definisi, parameter, latar belakang, dan juga poin argumen yang akan kami sampaikan. Yang pertama, definisi. Kebebasan berpendapat atau freedom of speech sendiri secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan berasal dari kata bebas atau kebebasan yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas. Sedangkan pendapat atau pendapat yakni ide atau gagasan seseorang untuk sesuatu individu atau suatu barang, sehingga kebebasan berpendapat secara keseluruhan diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan. Yang kedua, sosial media. Dilansir dari unpas.id, sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, penyalahgunaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, penyelewengan, dan juga ujaran kebencian atau hate speech. Menurut indonesiabaik.id, bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok dalam bentuk proyeksi, provokasi, hasutan, atau penghinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan juga lain sebagainya. Misinformasi, menurut kominfo.id adalah informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat, namun orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Adapun parameter yang kami terapkan pada masa perbuatan kali ini yaitu media sosial sebagai penyebar konten negatif, informasi palsu atau hoax, hate speech pada individu rentang umur 17 hingga 50 tahun. Dengan latar belakang, media sosial menjadi sarana utama media komunikasi pada saat ini. Hal ini berkaitan tentang bagaimana ukuran kebebasan berpendapat dalam media sosial juga perlu dibatasi untuk menghindari konten-konten negatif yang menimbulkan informasi palsu atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech. Dalam penggunaan media sosial, banyak ditemukan adanya dampak positif dan juga dampak negatif akibat media sosial, khususnya terkait proses interaksi sosial di masyarakat, baik itu siswa, remaja, hingga orang dewasa. Tentunya berdampak pada mereka semua. Namun, dampak tersebut tergantung bagaimana masyarakat penggunaan dan juga memaknai penggunaan media sosial miliknya. Terkait kebebasan berpendapat, pasal kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang 1945 28F dengan bunyi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang ditawarkan dalam menyampaikan informasi kepada publik yang disediakan dan dimediakan dalam jaringan membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dengan baik. Tidak ada redaksi yang dapat bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang terjadi dan juga tersebar di media online. Dikarenakan semua orang yang dapat akses, semua orang mendapatkan akses untuk melakukan transaksi data media sosial. Dilansir dari We Are Social dalam laporannya tahun 2024 bulan Januari menyatakan bahwa tercatat ada 139 juta identitas penggunaan media sosial di Indonesia, pada yang mana jumlahnya setara 49,9% dari total populasi nasional. Media sosial tersebut mencakup penggunaan WhatsApp, Instagram, X, Facebook, Telegram, dan juga beberapa contoh yang lainnya. Data dari laman web kominfo.co.id menyatakan ada 800.000 situs penyebar hoax dan juga hate speech di Indonesia. Hoax merupakan efek samping dari era keterbukaan yang memiliki peluang untuk menciptakan perpecahan dan juga permusuhan karena dapat membuat masyarakat bingung akan sebuah kebenaran informasi. Penggunaan aktif media sosial terbiasa untuk berkomentar, berbagi, dan juga memberikan kritik di media sosial tanpa memikirkan yang lain. Dengan kebiasaan ini dapat memicu terjadinya hoax karena penyampaian berita yang tidak pasti kebenarannya dan cenderung melakukan hate speech, berbagi konten yang tidak disukainya. Adapun pada pembahasan pada posisi perbuatan kali ini yaitu yang pertama, pasal undang-undang ITE terbaru yang tidak terrealisasikan secara sepenuhnya, dan yang kedua, media sosial yang bersifat krusial pada kehidupan bersosial masyarakat, dan juga yang ketiga, dampak negatif penggunaan media sosial tidak terarah yang menyebabkan hate speech dan juga penyebaran hoax. Maka dari itu, kami dengan posisi tim pro sangat mendukung mosi perbuatan kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan juga misinformasi. Sekian, terima kasih. Kebebasan bukanlah tujuan, tetapi jalan untuk menemukan batasan-batasan. Dewan juri yang terhormat, dalam era digital yang serba cepat ini, tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat sebuah lonjakan terhadap akses konten yang berada di media sosial.
Batasannya pun kian menipis, memperbolehkan media apapun untuk muncul di ranah digital publik, tak terkecuali konten yang bersifat negatif dan mengancam. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang baru saja diperbarui, telah disebutkan bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Namun apakah benar begitu adanya? Dalam realitanya banyak sekali terjadi kasus dalam jagat media sosial yang melanggar undang-undang tertera, yang mana masih belum bisa dijamah dan ditangani oleh pemerintah dan pihak berwenang. Kasus seperti hate speech dan penyebaran hoax masih ramai terjadi, dan hal ini sangat mencemaskan. Sejatinya, apa dampak yang bisa diberikan oleh penyebaran konten hoax dan hate speech sehingga kita harus merasa cemas atas kurangnya atensi pemerintah akan hal tersebut? We Are Social dalam laporannya untuk Januari 2024 menyatakan bahwa tercatat ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia, yang mana jumlahnya setara 49,9% dari total populasi nasional. Media sosial tersebut mencakup penggunaan WhatsApp, Instagram, X, Facebook, Telegram, dan beberapa contoh lainnya. Hal ini dapat mengantarkan kita pada asumsi bahwa media sosial memiliki peranan krusial terhadap kehidupan sosial berbudaya masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan fakta bahwa media sosial itu sendiri akan menjadi patokan arah perkembangan kehidupan bersosial kita, serta memberikan dampak yang signifikan mengingat bahwa banyak sekali interaksi yang terjadi di ranah dunia maya yang memang frekuensinya lebih tinggi disebabkan karena sifat media sosial yang praktis. Dalam kenyataannya banyak ditemukan dampak positif dan dampak negatif akibat media sosial, khususnya terkait proses interaksi sosial di masyarakat, baik itu siswa, remaja, hingga orang dewasa. Tentunya berdampak pada mereka semua. Namun dampak tersebut tergantung bagaimana masyarakat memaknai penggunaan media sosial miliknya. Harfianto tahun 2015. Pernyataan ini mengandung kebenaran yang tidak akan termakan oleh waktu. Masa kini media sosial sangat identik dengan konsep kebebasan berpendapat, yang mana hal ini bisa mengantarkan kita pada hal baik dan hal buruk di saat yang bersamaan. Slogan bijak bermedia sosial masih marak dikampanyekan oleh mereka yang peduli tentang pentingnya menjaga keseimbangan dunia media sosial secara tidak langsung ini. Namun tetap saja masih banyak sekali netizen yang tidak memahami dampak panjang dari penggunaan media sosial yang sembrono dan merugikan. Baru-baru ini terdapat berita di mana ada seorang oknum yang secara sadar menyatakan ujaran kebencian terhadap pihak minoritas Papua di media TikTok. Tak ayal, konten negatif itu mendatangkan atensi dan menggiring opini beberapa pengguna media sosial yang sangat disayangkan. Beberapa di antaranya juga mendukung aksi rasisme ini. Begitu miris mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan banyaknya budaya dan identitas, namun krisis akan toleransi terhadap sesama, terutama mereka yang minoritas. Dalam contoh kasus lain, banyak sekali influencer yang menjadi penggiring opini masyarakat untuk menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian terhadap korban-korban tertentu, yang mana tanpa mereka sadari akan mengikis mental dari orang yang menjadi target tersebut. Budaya-budaya bermedia sosial ini masih terus langgeng hingga masa kini, memakan korban-korban baru lewat sekedar ketikan atau video 30 detik. Hate speech sendiri sejatinya hanyalah bentuk lain dari perundungan. Dapat dikatakan, hate speech atau cyberbullying ini akan memberikan dampak sama atau bahkan lebih dari perundungan fisik atau secara langsung. Dalam bermedia sosial, menyembunyikan dan menyebarkan identitas asli seseorang itu mudah adanya. Hal ini membuat para perundung media sosial lebih leluasa untuk menyebarkan kata-kata kebencian tanpa harus menunjukkan wajah dan nama. Mirisnya, hal tersebut menyebabkan pelaku tidak mendapatkan sanksi sosial kecuali bila mana aparat penegak hukum sudah ikut bertindak. Yang mana dalam realitanya rasio kasus perundungan online dan jumlah yang ditanganinya masih sangat jauh. Apa yang bisa dilakukan bila mana ada kata terlanjur dan korban perundung online tidak segera mendapat perlindungan, terutama mereka yang masih remaja dan tidak tahu harus berbuat apa? Pernyataan serupa dapat diaplikasikan pada penyebaran hoax di media sosial. Mengapa demikian? Penyebaran hoax akan mengantarkan masyarakat, terutama mereka yang minim literasi serta hanya berpatok pada segala hal yang tersebar di dunia maya, menjadi percaya akan hal yang bukan fakta. Hal ini akan bersifat sangat krusial sebab informasi faktual adalah segalanya bagi kita. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak tahu mana yang benar dan salah, serta apa yang harus dibela dan tidak? Apalagi tidak ada hukum yang benar-benar bisa melindungi penyebaran informasi tanpa sumber absah di media sosial. Seperti yang telah disebutkan pembicara satu. Bagaimana bisa kita membiarkan kehidupan bersosial di negara ini terkontaminasi oleh perundungan dan informasi yang akan mengantarkan kita pada salah arah? Masyarakat khususnya generasi muda dan dewasa akan kehilangan kompas moral sebab tipisnya batasan-batasan etika bersosial yang bahkan saat ini hampir tidak terlihat. Maka dari itu, kami sangat setuju dengan mosi kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi.
Bijak berbicara, kebaikan terpancar. Akan berpikir yang luar biasa. Saya sebagai pembicara 3 tim pro akan memaparkan 2 poin penting dalam argumentasi saya, yaitu yang pertama kesimpulan dan yang kedua solusi. Memasuki poin argumentasi saya yang pertama, yaitu kesimpulan yang mana kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat penting. Dalam masyarakat demokratis, setiap warga negara dihormati haknya untuk memiliki pendapatnya sendiri dan untuk mengungkapkannya tanpa rasa takut represi atau penindasan. Konsep ini menjadi inti dari negara demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam proses politik, memberikan suara mereka dan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Namun, media sosial juga membawa tantangan yang serius terhadap kebebasan berpendapat, terutama bagi remaja, dan ketika hal itu tidak diatur dengan bijaksana akan menimbulkan hal-hal negatif seperti disinformasi, hoax, perdebatan tidak sehat, polarisasi masyarakat, dan ancaman privasi atau keamanan. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Kesetujuan kami terhadap mosi kali ini berlandaskan pada materi yang telah disampaikan oleh pembicara dua kami, yang pada intinya membahas tentang kebebasan di dalam era digital yang serba cepat. Meskipun kebebasan di media sosial memungkinkan akses konten tanpa batas, hal ini juga membuka pintu bagi konten negatif dan mengancam terutama bagi remaja yang masih labil akan penggunaan media sosial. Meskipun telah ada peraturan baru seperti pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, namun realisasinya masih belum efektif. Penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran hoax dan hate speech masih sangat marak, meskipun seharusnya hal tersebut dianggap sebagai tindakan kriminal dan ditangani secara serius oleh pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan bermedia sosial bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan jalan yang memerlukan batasan untuk menjaga kesusilaan dan keamanan. Kemudian kami sebagai tim pro tidak hanya menyampaikan kesetujuan kami, namun kami juga memberikan solusi terkait mosi perdebatan kali ini. Aspek solusi yang pertama yaitu dari pemerintah. Pemerintah Indonesia saat ini telah bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang seperti Polri, Kominfo, dan BSSN untuk melakukan pengawasan kebebasan berpendapat di media sosial. Namun pengimplementasiannya yang belum optimal. Oleh karena itu harus ada pengoptimalan seperti yang pertama, pengoptimalan monitoring konten. Pihak-pihak yang bertugas dapat lebih ketat untuk memantau konten yang tersebar di berbagai platform media sosial. Mereka dapat menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi konten yang melanggar hukum atau kebijakan negara. Yang kedua, mempercepat dan memperketat penanganan laporan dari masyarakat tentang konten yang dianggap melanggar hukum atau berpotensi merugikan. Yang ketiga, pengoptimalan penegakan hukum yang ada apabila ditemukan konten yang melanggar dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan seperti pemblokiran konten, penghapusan konten, atau penuntutan terhadap pelaku. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat menggunakan inovasi atau membuat inovasi bagi pelajar atau kaum muda untuk ikut serta menyuarakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan edukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama kaum muda dalam pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial. Kemudian aspek yang kedua adalah dari masyarakat atau kaum muda itu sendiri. Karena dalam aspek solusi saya yang pertama, pemerintah membuat inovasi bagi pelajar atau kaum muda, maka kaum muda harus ikut serta berkarya seperti membuat konten edukasi tentang etika bermedia sosial, terutama pembatasan dalam penyampaian pendapat. Dan kemudian penyebaran konten edukasi tersebut ke khalayak umum agar semua masyarakat dapat teredukasi melalui video tersebut. Yang kedua, menciptakan forum atau organisasi remaja yang sadar akan pentingnya beretika dalam penggunaan media sosial sehingga dapat menjadi wadah edukasi bagi remaja. Rekan berpikirku yang luar biasa, oleh karena adanya argumentasi yang mendukung kesetujuan kami pada mosi perdebatan kali ini yang telah disampaikan oleh pembicara kami sebelumnya, dan karena adanya solusi yang telah saya sampaikan, maka saya selaku pembicara 3 sekali lagi menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih.